fokus di dalam pelayanan saya spiritual parenting, melayani dalam bentuk grup kecil, one on one, untuk membina seseorang itu belajar bagaimana memiliki relasi yang hidup dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar relasi yang hanya doing religion, tetapi benar-benar bisa mengalami Tuhan itu adalah Allah yang hidup dan bisa berbicara dengan kita secara pribadi. Dan kita mengalami bagaimana Allah yang hidup itu benar-benar ada di dalam diri kita. Ya, sehingga lewat seperti itulah parenting secara spiritual itu membangun seorang menjadi seorang anak Tuhan yang dewasa rohani. Ya, ketika seseorang sudah dewasa rohani, maka otomatis dia akan bisa berbuat. Oke, nah teman-teman mungkin itu saja cukup untuk ini. Mungkin ada yang mau ditanya? Kalau ada kita langsung masuk ke sesi. Oke ya, masuk ke sesi. Ya teman-teman, hari ini mungkin sedikit lain ya. Kalau biasanya saya nggak tahu ya, mungkin selama ini biasanya kalau ada pembicara maka akan sharing ya, biasanya akan sharingkan firman Tuhan, kemudian tanya jawab. Nah tapi teman-teman, karena saya sudah tanya kepada Ko Hervi juga, ini bentuknya juga bukan bentuk khotbah kayak seperti di ibadah. Jadi saya minta izin untuk membuatnya menjadi lebih interaktif ya. Jadi teman-teman, saya pengen ngajak kita sama-sama untuk kita berinteraksi ya di dalam sharing hari ini. Jadi diawali dengan, saya tidak akan bicara banyak, tapi saya pengen teman-teman sendiri yang banyak berinteraksi, kemudian kita akan banyak bisa tanya jawab dan bisa saling menggali firman Tuhan itu ya. Nah hari ini seperti yang tema sudah diberikan ya, yang sudah ditulis di dalam ini yang tadi. Maka hari ini sebenarnya yang akan kita angkat itu adalah temanya itu dari Yohanes pasal 15 ya. Kalau kita dengar tentang cabang, branch, maka yang akan kita ingat itu pasti Yohanes 15 tentang pokok anggur dan ranting. Oke. Sementara saya ajak kita sama-sama buka Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Hari ini kita akan baca satu perikop ini ya, dari ayat 1 sampai ayat ke-8. Nah, teman-teman, saya mau teman-teman ketika membaca, nanti di awal saya akan bacakan sekali ya. Saya akan bacakan sekali buat kita ayat 1 sampai 8. Teman-teman dengar, ketika saya baca teman-teman dengar. Nah, apa yang perlu kalian lakukan adalah pada saat membaca ya, pada saat saya akan membaca sekali, teman-teman perhatikan setiap kata demi kata. Perhatikan dengan baik ketika Anda membaca, bukan hanya sekedar dengar, tetapi melakukan observasi. Oke? Nah, mungkin di sini saya perlu jelaskan sedikit ya teman-teman, supaya ketika nanti teman-teman membaca, teman-teman mengerti apa artinya observasi. Nah, apa artinya observasi? Apa bedanya observasi dengan melihat? Ada yang mau kasih komentar? Pandangan, ide, pemahaman kalian, apa yang membedakan antara observasi dengan melihat? Ada? Oke, saya jelasin dulu. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya kita melihat itu beda dengan observasi ya. Apa yang membedakan? Contoh, misalnya saat ini Anda masuk ke dalam ruangan ini. Oke. Saudara melihat saya, oke? Sekarang teman-teman semua bisa lihat saya, layar saya di sini, saudara bisa lihat. Nah, ketika teman-teman melihat, kalau misalnya saya sekarang suruh teman-teman mengobservasi, maka apa yang teman-teman lihat di dalam observasi itu? Melihat itu saya melihat di sini, di ruangan ini, di tempat saya ini, oh ada jendela, ada dinding, ada seorang manusia dengan berpakaian baju warna kuning, pakai kacamata. Ya sekedar itu, oke? Nah kemudian, tetapi kalau misalnya observasi itu adalah melihat dengan lebih detail, oke? Melihat lebih detailnya, maka teman-teman akan melihat apa? Kalau melihat lebih detail dari layar saya, apa yang teman-teman bisa lihat lebih detailnya? Kalau misalnya melihat sekedar melihat itu saya sekedar lalu, oke, saya lihat tadi di layar ini ada jendela, ada seorang manusia, oke, sebentar. Tapi kalau melihat lebih detail itu adalah observasi, maka saudara ketika melihat, saudara akan melihat tadi jendelanya itu adalah pakai jendela warna apa, terus terbuat dari apa,
Kemudian orang yang lagi bicara itu rambutnya panjang, sepanjang apa, pakai kacamata, model kacamatanya seperti apa, oh dia pakai jam tangannya warna apa. Kemudian saudara akan lihat lagi di belakangnya itu ada apa, oh ada sesuatu warna hijau di sana. Kemudian apa yang teman-teman bisa lihat lagi, lebih detail, oh ada tali. Ya, oh dindingnya ada ubinnya. Nah itu melihat dengan lebih detail, jadi mengobservasi, ya. Jadi ketika kita membaca Alkitab, yang kita perlukan itu adalah bukan sekedar membaca, teman-teman, tetapi membaca dengan observasi, artinya adalah melihat kata itu dan melihat secara detail di dalam kata itu. Oke, nah jadi teman-teman, ketika teman-teman membaca Alkitab, sebenarnya yang kita butuh itu bukanlah menginterpretasi Alkitab, ya. Mungkin teman-teman kadang sering sekali orang awam merasa, aduh kalau disuruh baca Alkitab saya nggak ngerti, jadi kayaknya kalau baca Alkitab ya sekedar lalu aja, yang penting udah absensi saya baca Alkitab, saya ada satu dua hari ini. Kalau disuruh memahami isinya kayaknya nggak bisa kali ya, yang bisa itu mah hamba Tuhan, karena hamba Tuhan baru bisa menginterpretasi. Nah teman-teman, Alkitab itu bukan ditujukan untuk hamba Tuhan, ya. Tidak seperti Al-Quran yang mungkin hanya ditujukan untuk orang tertentu bisa memahami isinya, yang lain hanya baca. Alkitab itu ditujukan untuk semua kita, sehingga ketika kita membaca, Tuhan kasih kita inspirasi untuk kita bisa memahami. Jadi sama halnya, jadi apa yang perlu kita lakukan ketika baca Bible adalah, yang kita perlu adalah baca Bible untuk kita observasi. Jangan sekedar hanya baca. Sekedar hanya baca, teman-teman nggak melihat apa-apa. Tapi ketika teman-teman baca, lihat dengan observasi, lihat yang detail, lihat setiap kata demi kata. Oke? Dan di situ teman-teman temukan apa yang ada di situ. Nah, sekarang saya akan mulai, saya nggak basa-basi terlalu panjang tentang cara membaca itu, tapi kita harus langsung praktek, sehingga kita akan bisa lebih mengalami seperti apa observasi itu, ya. Nah, teman-teman, saya akan baca satu kali, ayat 1 sampai 8. Setelah saya selesai baca, teman-teman ketika saya baca, teman-teman observasi, ya. Setelah selesai saya baca, saya akan beri waktu lagi buat teman-teman baca sendiri, oke? Kemudian setelah itu nanti kita akan diskusi. Saya akan tanya, pertanyaannya adalah apa yang kalian baca dan apa yang kalian lihat di dalam, oke? Ya, simple saja. Apa yang kalian baca dan apa yang kalian lihat, apa yang Anda observasi, oke? Itu pertanyaannya nanti, ya. Oke, saya akan baca, teman-teman sambil mendengar, ya. Yohanes 15, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke, sekarang teman-teman boleh baca lagi sekali lagi sendiri, baca dan lihat apa yang ada di dalamnya.
Oke. Selesai, kita sudah selesai membaca. Ya, baik. Nah, sekarang teman-teman yang belum selesai nggak apa-apa, yang sudah selesai kita sama-sama lihat kembali ya. Nah, buat teman-teman yang belum selesai membaca, teman-teman masih bisa sambil melihat. Oke, sekarang saya pengen kita interaksi ya. Siapa yang mau sharing apa yang Anda observasi ketika Anda membaca 8 ayat ini? Sebenarnya bagian perikop firman Tuhan ini mungkin teman-teman sudah sering sekali membacanya dan sudah banyak mendengar khotbah-khotbah. Oke, nah hari kita mau membaca dengan observasi apa yang teman-teman temukan dan apa yang Anda observasi, yang Anda lihat yang ada di dalam ayat-ayat ini. Silakan, siapa yang mau share? Mungkin kebiasaan di sini mau dipanggil nih, Jan. Oh, jadi saya pakai tunjuk ya. Oke, kalau gitu Ko Happy-nya aja deh yang tunjuk karena saya kurang kenal orang. Oke ya. Ya. Sungi lu, Sungi. Astaga, aku yang dipanggil pula tuh. Itu Gimana, kau Sungi? Niko. Oke. Yang saya lihat, Tuhan itu adalah kebenaran. Apabila kita tidak ada di dalam Dia, kita tidak bisa menghasilkan buah. Buah itu yaitu buah roh. Seperti kasih, lemah lembut, dan yang lain-lainnya. Apabila kita tidak di dalam Dia, kita juga dibuang oleh Bapa. Karena tidak menghasilkan apa-apa. Selamat pagi ya. Oke, thank you. Sampai di situ. Jenny ya? Akhir. Ya. Ya, oke, thank you. Oke. Masih lagi, Jan? Siapa lagi? Oke. Boleh? Coba. Margareta. Ya. Ngomong apa ya? Yang aku lihat sih mirip sih dengan punya Ko Sungi. Kita harus tinggal dalam Tuhan supaya kita berbuah. Kalau kita sudah berbuah, orang-orang bisa melihat kita dan orang-orang juga setidaknya bisa mengenal siapa Tuhan kita. Udah itu aja. Oke. Thank you, Margaret. Ya, sama-sama kau. Boleh satu lagi? Gloria. Ya kok. Oh ya, gimana? Di sini Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Jadi kita tuh semua harus berpusatnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita nggak hidup di dalam Tuhan, kita nggak akan bertumbuh gitu. Gitu aja sih. Jadi kalau misalnya kita mau menjadi murid, berarti kita harus benar-benar ikut Tuhan gitu. Oke. Tadi Brian ya. Coba Brian, suaranya ada? Yang dapat saya simpulkan adalah jikalau kita tinggal di dalam Tuhan, dalam Bapa, dan kita melakukan semua firman-Nya, maka apa saja yang kita minta, yang kita kehendaki, maka akan dikabulkannya. Dan jika kita berada di dalamnya, kita akan berbuah banyak, dan dengan demikian kita semua adalah murid-muridnya. Oke, ya. Baik, thank you. Terima kasih teman-teman yang sudah memberi respon. Nah, apa yang tadi sudah disampaikan teman-teman yang sebagian besar semuanya ada di sini ya. Terus teman-teman ada menyampaikan tentang tinggal di dalam Dia. Ya, kata tinggal itu yang teman-teman selalu dari 4 teman-teman yang sharing semuanya ada mengatakan tentang tinggal. Oke, tinggal dan berbuah. Nah,
Sekarang teman-teman saya mau ngajak kita sama-sama belajar melihat lagi lebih dalam. Apa yang tadi teman-teman sudah share, mewakili 4 orang yang mewakili teman-teman yang lain itu sudah bagus. Nah, tapi hari ini kita akan lebih lagi melihat lebih detail lagi dari apa yang sudah tadi kita dengar. Kita sekarang sama-sama melihat dengan lebih detail lagi apa yang ada di dalam. Oke? Sebenarnya ketika saya katakan mengobservasi, itu artinya saya melihat apa yang ada di sana. Oke? Melihat dengan detail. Saya belum sampai kepada aplikasi untuk saya, tapi saya melihat dengan lebih detail, ya. Jadi kita lihat dulu dengan lebih detail apa yang ada di dalam. Saya akan bahas dari satu demi satu ayat. Kita sama-sama lihat. Teman-teman, ketika dikatakan di sini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Aku di sini teman-teman siapa? Boleh kasih respon? Yesus. Siapa aku di sini? Yesus Kristus. Yesus ya. Aku pokok anggur, berarti yang menjadi pokok anggur itu Yesus. Kemudian Bapakkulah pengusahanya, berarti Bapakku ini siapa? Allah Bapa. Allah. Ya, Allah Bapa. Berarti ini sedang menggambarkan tentang ceritanya ada pokok anggur, kemudian ada pengusaha. Pengusaha di sini itu sebenarnya adalah istilahnya itu pemilik kebun anggurnya. Kalau bahasa Inggrisnya terjemahkan gardenernya. Jadi pengusaha kebun anggur itu sendiri. Oke? Jadi berarti ada pokok anggur yaitu Yesus, kemudian Bapakku pengusahanya. Kemudian dia lanjut lagi ayat kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Apa yang teman-teman lihat dari ayat ini? Kalau diminta observasi ayat 2 ini, apa yang teman-teman lihat dengan detail? Apa? Di dalam ayat 2, dia sekarang menggambarkan lagi pokok anggur, ada tambahan, ada ranting. Dia ada sebut ranting ya. Kemudian dia berkata ada ranting, ada 2 jenis ranting, betul? Ranting yang pertama itu adalah katanya ranting padaku. Artinya ini ranting padaku itu seperti apa dong? Kalau saya observasi ranting padaku berarti ranting pada pokok anggur. Artinya si ranting itu bagaimana? Posisinya dia ada di pokok anggur, betul? Ya. Tapi masalah dari ranting ini apa? Dibilang setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Oh, ini ada satu ranting. Saya gambarkan berarti ada ranting. Dia ada pada pokok anggur. Oke, dia ada pada pokok anggur. Cuman masalahnya ranting yang satu ini tidak berbuah. Oke, dia tidak berbuah. Berarti ini ranting ada pada pokok anggur tapi dia tidak berbuah. Kemudian apa yang terjadi? Dipotongnya. Berarti dia kena cut. Betul? Berarti awalnya kalau si ranting itu dia melekat di sini, ya kalau si ranting dia ada di pokok anggur, ini pokok anggur, ini ranting. Kalau dia nempel, tetapi katanya dia si ranting ini nggak berbuah, maka dia di-cut, artinya dipotong. Oke, sekarang pertanyaan saya, siapa yang cut? Siapa yang cut ranting ini? Observasi. Gardenernya. Ya. Allah Bapa. Betul. Kenapa bisa Allah Bapa? Karena dikatakan di sana nia. Oke, jadi betul-betul kita harus lihat dengan detail. Yang cut ini siapa? Selama ini mungkin kita hanya baca, oh dipotong siapa? Pertanyaan siapa dong yang motong? Yang motong Yesus kah sebagai pokok anggur itu? Atau dia jatuh sendiri? Atau ada pelakunya istilahnya? Ada. Ternyata dipotongnya di sini adalah Bapa. Jadi yang motong itu adalah Bapa. Kemudian dia jelaskan lagi ada ranting yang lain nih ceritanya. Kemudian sekarang ada cerita ranting yang lain. Ada satu ranting. Ini ranting berbuah. Apa yang dikatakan di sini? Ketika ranting ini berbuah, dikatakan ranting ini ada juga sesuatu yang dilakukan pada ranting ini, yaitu dibersihkan. Yang satu ini dipotong, yang satu ini dibersihkan. Kalau teman-teman lihat baca bahasa Inggris, dia katakan pruning. Pruning itu dia itu dikikis, ya, ada proses dia tidak dipotong habis. Jadi ada proses ranting ini
Kalau pruning itu beda dengan di-cut ya. Di-cut itu potong dia pasti habis, tidak lagi melekat. Tapi kalau pruning itu dia itu ada dikikis, ada area-area yang harus dipotong, tetapi dia masih melekat di pokok anggur. Oke? Nah, apa yang terjadi dengan ranting yang satu ini? Ranting yang satu ini, dia itu kenapa nggak dipotong? Kenapa teman-teman? Karena di sini dikatakan dia berbuah. Tapi kenapa dia harus dibersihkan? Kenapa? Karena bisa kotor lagi. Supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, supaya ia lebih banyak berbuah. Di sini dia nggak disebutkan dibersihkan karena dia kotor. Dibersihkan di sini ya karena bahasa Indonesianya dia menerjemahkan dibersihkan. Tapi sebenarnya pruning itu ada proses kayak kita teman-teman pernah lihat ranting yang dikikis ya supaya ada bagian area tertentu kulitnya harus dikikis. Nah itu proses pruning itu sebenarnya ya. Cuma bahasa Indonesia terjemahan bersih, kita pikirnya dicuci bukan seperti itu aja ya. Pruning itu ada proses potong sebagian, ada pengikisan. Okay? Nah kenapa dia perlu dibersihkan atau di pruning? Karena di sini dikatakan supaya ia lebih banyak berbuah. Oke, nah, perhatikan ya baik-baik ya. Yang satu Bapak di gardenernya potong karena dia tidak berbuah. Yang satu di gardenernya pruning supaya dia sudah berbuah. Dia sudah berbuah, tapi Bapak mau dia lebih banyak berbuah, dia di pruning. Oke. Kemudian masuk lagi ayat ketiga. Memang kamu sudah bersih. Nah, lihat dia bilang, memang kamu sudah bersih sekarang ya. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi pertanyaan, apa yang mau dikatakan di ayat ini? Kamu di sini siapa? Kamu di sini merujuk kepada cabang yang berbuah, tidak berbuah atau cabang yang berbuah? Semuanya kan? Semuanya. Semua ranting itu ranting. Ranting? Yang berbuah. Ke ranting yang berbuah maupun yang tidak berbuah. Berarti artinya kamu memang sudah bersih. Itu menurut teman-teman itu adalah ranting dua-duanya, baik yang tidak berbuah maupun berbuah. Yang berbuah saja. Kan ada kata memang. Kalau ada kata memang itu berarti dia merujuk kepada dua-duanya. Itu maksudnya tuh secara apa ya? Maksudnya itu secara garis besar itu semuanya tuh sudah bersih karena firman. Tapi ini ada implikasinya lagi di belakangnya. Ada. Oke. Yang lain ada pandangan? Hanya yang berbuah. Yang berbuah. Oke. Kenapa? Buktikan. Kalau teman-teman bilang itu hanya berbuah atau tidak, coba buktikan dengan apa yang ada di ayat itu. Jadi kita tidak menginterpretasi dengan memberi interpretasi itu artinya saya coba menafsir ya. Kita tidak perlu menafsir. Apa yang ada di Bible biarkan itu Bible bicara kepada kita. Apa yang tertulis di situ yang kita lihat. Pertanyaannya kalau misalnya dibilang semuanya baik ranting yang tidak baik ranting yang kalau misalnya menurut tadi siapa yang bilang ada satu teman bilang dua-duanya kan ranting tidak berbuah dan berbuah. Kalau bilang dua bagaimana mungkin bisa dua-duanya sementara di situ dikatakan bersih? Berarti sebenarnya Yesus sudah merujuk kepada yang Yesus di ayat 3 dia sedang ngomong kepada ranting yang masih bertengger atau ranting yang sudah kepotong. Masih bertengger. Masih bertengger. Betul kan? Karena kalau sudah terpotong, tadi kan ranting yang tidak berbuah kan udah potong kan? Kalau udah potong bicara apa lagi sama dia? Sekarang tujuannya si pokok anggur mau ngomong itu adalah pasti kepada ranting yang masih bertengger dong. Maka dibilang, kamu memang sudah bersih. Dan kata kamu sudah bersih itu merujuk kepada ayat 2 tadi, yang berbuah dibersihkannya. Betul? Sebenarnya dia sedang merujuk kepada kamu memang sudah bersih, ini ada ranting yang di pruning itu. Ya, yang berbuah itu, oke?
Ayat 3 ini dia bilang kamu memang sudah bersih karena firman. Kenapa kamu bisa bersih? Kenapa kamu bisa bersih? Karena Halo, Kak Jen. yang telah aku katakan kepadamu. Firman. Oke, kamu bersih bukan kamu yang bersihkan sendiri. Kamu bersih karena firman itu. Oke, ya baik-baik ya. Kamu bersih hari ini bukan karena kamu yang membersihkan dirimu, tetapi firman itu yang bekerja membersihkan kamu. Firman yang dikatakan itulah yang membersihkan kamu. Lihat baik-baik ya. Sekarang masuk dulu ayat 4. Kemudian ayat 4, Yesus ngomong lagi kepada si ranting yang di nomor 3 tadi. Kamu, ya, kamu di kata ganti orang kamu yang di ayat 3. Nah, Yesus ngomongnya kepada kamu yang di ayat 3, yaitu ranting yang berbuah. Dia bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Oke? Sama seperti ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam pokok anggur. Apa yang dikatakan di ayat ini? Dia sedang mengatakan apa? Hei teman-teman, kalian harus tinggal di dalam aku, betul? Karena di sini dia sudah lihat ya, Yesus sekarang dia mencampurkan antara ilustrasi gardener tadi, pokok anggur sama pengusaha, kemudian dia campurkan lagi sekarang, gak kasih ilustrasi ini jelas. Siapa yang di sini dia kasih jelas siapa ranting dan siapa pokok anggur itu. Ayat keempat dia bilang tinggallah di dalam aku, yaitu ranting tinggal di dalam aku. Dan ketika ranting tinggal dalam aku ada di dalam ranting. Sama seperti ranting itu nggak bisa berbuah dengan sendirinya kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Ya, ranting nggak bisa berbuah kalau tidak tinggal dalam pokok anggur. Okay? Maka kamu pun tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Betul? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Oke, saya stop sampai di sini. Sekarang di 5 ayat ini kita lihat gambaran, Yesus sudah memberikan gambaran tentang analogi. Pokok anggur adalah Yesus, Bapa itu adalah pengusaha, betul? Dan ranting-ranting itu adalah manusia. Yang satu manusia yang menjadi ranting yang kepotong, dan ada manusia yang menjadi ranting yang tetap stay. Oke. Nah, sekarang di 5 ayat tadi itu kan terus-menerus diulang tentang kata berbuah. Saya mau tanya pada teman-teman. Berbuah itu siapa yang mengusahakan buah itu muncul dari ranting? Siapa yang membuat ranting itu bisa berbuah? Teman-teman coba bayangkan kalau misalnya ada pohon. Kita sering lihat pohon, ada ranting kan. Oke? Kadang kita bisa lihat, wah rantingnya berbuah ya. Terus bagaimana sih sebenarnya proses sebuah pohon, ranting itu bisa muncul buah itu prosesnya seperti apa? Proses supaya ranting bisa berbuah seperti apa? Apakah ranting berusaha sendiri supaya dia bisa berbuah? Caranya, saya harus mendapatkan suplai sinar matahari yang cukup. Maka dia akan berjuang untuk mencari, bergerak mencari dan arah sinar matahari. Atau, saya untuk bisa berbuah saya butuh air. Oke, saya akan berjuang dengan sekuat tenaga, dengan ranting saya menggapai air yang ada di sana. Apakah mungkin bisa? Tidak bisa. Tidak. Tidak kan? Tidak. Jadi apa yang dilakukan ranting? Adakah ranting melakukan sesuatu supaya dia bisa berbuah? Tidak. Tidak ada. Mereka menerima sari-sari dari pokok anggurnya. Iya, betul sekali. Mereka menerima sari-sari dari pokok anggur. Betul? Berarti artinya apa yang dilakukan ranting? Ranting nggak do nothing, betul nggak?
ranting itu do nothing. Yang perlu pada dia adalah memastikan dirinya itu tetap stay, tinggal di pokok anggur. Kalau dia mau berbuat, dia hanya perlu memastikan dirinya itu ada tinggal atau tidak, betul? Dan dia memastikan dirinya bukan pokok anggur, bukan ranting yang kepotong. Dan untuk dia bisa menghasilkan buah, bukan usaha dia. Karena semua suplai nutrisi itu disuplai oleh si pokok anggur. Betul? Nah, jadi misalnya ketika kita sering mendengar, oh, saya harus melakukan sesuatu supaya saya berbuah. Teman-teman sering pernah berpikir seperti itu, punya konsep begitu, saya harus melakukan sesuatu. Gimana ya? Supaya saya berbuah. Oh, saya harus baca Alkitab. Oh, supaya saya berbuah, saya harus berdoa. Tapi setelah itu, ketika ada teman-teman yang membaca Alkitab berdoa, tapi kenapa saya masih tidak berbuah ya? Kenapa ya? Kok saya masih bergumul dengan begitu banyak dosa? Kenapa ya rasanya saya tidak bisa melihat buah dari hasil saya membaca? Teman-teman pernah merasakan seperti itu? Pernah. Apa masalahnya? Kenapa bisa begitu? Kenapa saya sudah baca Alkitab, saya sudah saat teduh, saya sudah benar-benar rutin melakukan begitu banyak disiplin rohani dengan setia dan taat, melakukan ini dan itu, melakukan pelayanan, saya menjadi ini ya fokus di dalam mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Tapi kenapa saya merasa tidak ada buah? Saya merasa diri saya tidak berbuah. Teman-teman coba pikirkan kembali karakter sebagai seorang ranting, sebagai sebatang ranting. Sebagai ranting, sebenarnya kalau hari ini saya ranting, apakah saya mengusahakan sesuatu untuk saya bertumbuh buah? Ada? Tidak ada, bukan? Saya tidak mengusahakan sesuatu apapun. Ketika saya mengusahakan sesuatu, artinya saya bukan ranting. Karena kalau ranting itu tidak perlu melakukan apa-apa untuk dia dapat nutrisi itu, seluruhnya adalah dari pokok anggur. Apa yang perlu? Maka ayat ini terus menerus dikatakan, apa yang perlu? Kamu perlu adalah memastikan dirimu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Betul? Nah sekarang pertanyaan, apa artinya tinggal? Betul? Seperti apa sih artinya tinggal itu? Ketika apa yang terjadi ketika si cabang itu tinggal di dalam pokok anggur? Apa yang terjadi, teman-teman? Seperti apa? Tinggal itu seperti apa? Tinggal itu saya tidak perlu melakukan apapun, saya hanya perlu stay. Kemudian ketika saya stay, maka saya dapat nutrisi. Betul? Dan nutrisi itu apa? Nutrisi itulah firman. Lihat. Ayat 3 itu, teman-teman, begitu penting di sana. Dikatakan kamu sudah bersih. Kamu bersih bukan karena kamu membersihkan dirimu. Kamu bersih bukan karena usahamu untuk hidup kudus. Perhatikan baik-baik. Kamu bersih bukan usahamu untuk menjadi kudus. Teman-teman, pertanyaan sederhana kan? Apakah mungkin saya bisa berusaha untuk diri saya menjadi kudus? Saya tanya teman-teman di dalam realita, mungkinkah kalian bisa kudus? Dengan usaha kalian bisa kudus. Sampai hari ini kalau saya mau berjuang untuk buat diri saya kudus, maka saya tidak mampu. Karena saya mendapati setiap hari, saya masih bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Betul? Jadi, kalau saya terus berusaha dan usaha saya untuk kudus, nihil, nggak bisa. Jadi untuk saya bisa bersih itu siapa yang membersihkan saya? Ayat 3 ini jadi penting. Yang membersihkan kamu bukan kamu sendiri, ranting. Tapi yang bersihkan kamu itu adalah firman. Jadi ketika kamu ada di dalam pokok anggur, maka nutrisinya itu adalah firman Tuhan. Dengar? Dan nutrisi inilah yang akan mengalir. Ya, nutrisi ini akan mengalir dari pokok anggur kepada ranting, sehingga ranting itu berbuah. Tapi kalau ada ranting yang tidak berbuah, maka si gardener akan potong dari bapak. Kalau kamu berbuah, kamu akan mengalami proses pembersihan. Kadang-kadang proses pembersihan itu sakit.
Kadang-kadang proses pembersihan itu, pengikisan itu ada proses yang membuat kita struggle. That's why di dalam perjalanan iman rohani kita kadang menghadapi banyak pergumulan. Itu adalah proses pruning yang Tuhan izinkan kan di dalam diri kita, betul? Nah, tapi ketika pruning itu datang, kadang-kadang kita merasa kita nggak kuat. Tetapi kalau kita tahu kita sedang diproses oleh Bapa di surga, untuk supaya kita menghasilkan lebih banyak buah. Yang penting saya tahu saya adalah ranting, maka saya tidak perlu khawatir, bukan? Dan bukan usaha saya untuk melakukan sesuatu. Oke? Nah, jadi kalau misalnya saya tinggal di dalam pokok anggur, nutrisinya adalah dari firman itu yang membuat saya berbuah. Bukan karena saya baca Alkitab, maka saya jadi berbuah. Teman-teman perhatikan, ada orang membaca Alkitab tapi tidak berbuah. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Karena dia fokus di melakukan apa yang dia lakukan. Sementara teman-teman, lihat ya, sementara yang membuat kita berbuah adalah firman. Berarti firman itu yang benar-benar mengubah kita. Firman itulah yang berkuasa untuk membuat kita berbuah. Bukan usaha kita dengan baca Alkitab pasti kita langsung berbuah. Kalau kita baca Alkitab tidak berbuah, pertanyaannya, ketika saya baca Alkitab, apakah saya merasakan Alkitab ini memberikan nutrisi untuk saya? Karena sering sekali banyak orang membaca Alkitab, tetapi dia tidak melihat firman itu betul-betul hidup dan mengubahkan dia. Dia tidak mengalami firman itu adalah Allah yang berkata-kata kepada dia. That's why Alkitab itu jadi buku bacaan biasa yang tidak membuat dia mengalami firman yang hidup. Itu masalahnya. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita baca, saya lanjutkan dulu ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang. Ya. Jadi kalau tidak tinggal di dalam aku, maka dia dibuang. Kalau si ranting tidak mendapatkan nutrisi dari pokok anggur, maka dia pasti akhirnya tidak berbuah. Maka dia di-cut sama si gardener. Oke? Jika kamu tinggal di dalam aku, firmanku di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Ayat ini orang sering berkata, makanya kalau kamu anak Tuhan, kamu minta apa saja, kamu pasti dapat. Tapi seringkali anak Tuhan udah minta-minta, kok saya udah minta ini, saya minta supaya Tuhan luluskan saya, supaya saya bisa kuliah di tempat yang saya sudah pilih. Tapi kenapa Tuhan nggak jawab? Padahal saya sudah taat sama dia, saya setia sama dia. Dia menemukan saya tidak bisa dia. Sering begitu? Ayat ini tidak bekerja, bukan? Jadi bagaimana maksud dari ayat ini? Jika kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu, firmanku ada di dalam kamu, maka minta apa saja kamu pasti dapat. Apalagi ditambah, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu dapat. Sekarang saya simpel kasih teman-teman kembali, kita balik kepada ilustrasi. Kalau hari ini kamu cabang, oke? Dan kalau kamu cabang yang melekat kepada pokok anggur, kira-kira apa yang kamu butuhkan sebagai cabang? Teman-teman boleh jawab saya? Kalau hari ini teman-teman bayangkan Anda adalah betul-betul cabang dari sebuah pokok anggur, oke? Kemudian Anda adalah cabang dari pokok anggur, Anda melekat di sana. Kira-kira apa yang paling, misalnya anggaplah ranting ini bisa berbicara. Kalau dia di interview, ranting apa yang paling kamu inginkan? Kira-kira si ranting akan jawab apa, teman-teman? Kalau dia adalah ranting, apa yang paling dia inginkan? Berbuah. Hah? Berbuah. Berbuah. Oke. Untuk berbuah berarti apa yang dia kehendaki? Mau tetap stay terhubung dengan pokok anggurnya, tidak mau lepas Intinya adalah selamanya. saya maunya supaya saya tetap hidup. Karena dengan hidup kan saya berbuah, betul? Dan berbuah itu bukan saya usahakan sendiri. Yang saya butuh hanya terus minta
supaya pokok anggur itu memberi nutrisi buat saya. Betul? Dia tidak akan punya kehendak yang lain. Dia hanya akan punya satu kehendak, yaitu saya hanya mau tinggal dan stay. Karena hanya itu satu-satunya kehendak saya. Kalau saya ranting. Okay? Maka satu-satunya kehendak saya adalah saya maunya hanya tinggal supaya menghasilkan buah yang dihasilkan oleh pokok anggur itu. Jadi kalau misalnya saya ranting, artinya saya tidak ada kehendak lain, hanya satu kehendak. Dan pertanyaannya, kalau misalnya sebagai ranting minta kepada pokok anggur supaya saya tetap stay, apakah pokok anggur akan kasih? Menurut kalian teman-teman, pokok anggur akan kasih nggak? Kasih. Kasih dong, karena itu yang diminta oleh pokok anggur kan? Pokok anggur dari tadi bilang ayat berapa tadi? Ayat 5 bilang. Ayat 4, tinggallah di dalam aku. Ayat 5 dibilang lagi, kalau kamu di dalam aku di dalam kamu juga. Tapi itu kan sudah menjadi kehendak dari pokok anggur supaya kamu tetap stay, betul? Jadi yang kamu akan minta pun pasti adalah stay. Jadi ketika permintaanmu dengan kehendak dari Bapa adalah sama, dan kehendak dari pokok anggur sama, bukankah itu jadi sejalan, bukan? Betul? Karena lihat, apa yang kamu kehendaki hanya satu, stay. Dan itu juga adalah kehendak dari pokok anggur, supaya kamu stay. Bukankah sejalan? That's why apa yang kamu minta dan kamu kehendaki, ayat 7 bilang, itu akan kamu terima. Kalau aku di dalam kamu, firmanku itu nutrisi kan pasti sampai ke kamu. Dan kamu akan bilang, oh aku hanya butuh nutrisi, aku tidak butuh yang lain. Aku tidak akan melirik kepada pohon yang lain. Karena aku maunya adalah stay di pohon itu. Tapi ketika misalnya kamu bilang, aku pengen menjadi buah dari pohon itu, maka kamu tidak stay. Dan itulah artinya kamu tidak sejalan. Artinya kamu tidak butuh nutrisi ini. Artinya nutrisi yang ada di pokok anggur ini tidak bekerja buat kamu. Jadi ayat 7 itu menjadi masuk akal sekali kalau kita melihat ilustrasi dari ranting dengan pokok anggur itu dengan jelas. Karena ranting tidak mungkin punya kehendak lain selain daripada minta tinggal. Dan itu memang adalah kehendak pokok anggur. Sehingga that's why dibilang kalau kamu minta apa saja yang kamu kehendaki, apalagi sih yang mau diminta oleh si ranting selain daripada stay, tidak ada yang lain. Dan pasti itu dikabulkan. Oke? Nah, pada saat itu dikabulkan, lihat ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, oke, jika kamu berbuah. Dan dengan demikian kamu adalah untuk kamu bisa jadi muridku, bukan kamu melakukan sesuatu untuk berbuah. Karena untuk berbuah adalah usaha dari pokok anggur yang lewat firman memberi nutrisi. Nutrisi itulah yang akhirnya membuat kamu tiba-tiba merasa, teman-teman pernah melihat ranting itu secara spontanitas aja dia akan memunculkan buah tanpa dia berpikir kapan dia akan berbuah, betul nggak? Kalau kamu bayangkan dirimu sebagai ranting, pernah nggak kamu pikir, oke, 3 bulan lagi aku harus berbuah, harus, karena kamu hanya perlu stay, abide itu stay di pokok anggur. Dan firman itu yang akan terus memberi nutrisi. Dan ketika kamu berbuah, pertanyaannya adalah, teman-teman, siapa yang bisa melihat buah ini? Di sini ayat 8 dikatakan, kamu berbuah banyak, yang dimuliakan itu Bapa. Kenapa? Kalau misalnya ada buah dari sebuah pohon, siapa yang menikmatinya? Ranting yang menikmati buah itu? Atau siapa? Siapa yang menikmati buahnya, teman-teman? Kalau sebuah pohon anggur sudah berbuah, siapa yang akan menikmati buah anggur ini? Yang mempunyai pokok anggur tersebut. Rantingnya, pokok anggur, atau siapa yang menikmati? Yang punya kebun. Iya, betul nggak? Yang punya kebun dong. Simpel kan? Yang menikmati itu apa? Yang punya kebun. Terus ketika orang melihat pokok anggur ini hebat, terus yang akan dipuji dan dimuliakan itu siapa? Hebat ya, rantingnya bisa berbuah, nggak gitu kan? Tapi akan dibilang, hebat tuh gardenernya.
gila pemilik kebun itu pintar banget ngerawatnya, gila itu berbuahnya mantap luar biasa. Betul? Jadi yang menikmati buah dan hasilnya siapa? Bukan kita, teman-teman. Kalau kita itu hanya yang menikmati buahnya adalah pengusaha. Kita hanya tahu berbuah dan kita hanya tahu bertengger. Kemudian ketika buah itu dihasilkan, itu adalah murni dari anggur itu yang memberi nutrisi. Jadi peran kita hanya tinggal. Oke? Nah teman-teman, ini yang saya sharingkan, kita observasi. Yang tadi teman-teman udah bisa melihat lebih jelas. Nah, sekarang saya masuk dulu, ada pertanyaan nggak? Apa yang kalian lihat dari observasi tadi, apa yang kalian temukan? Sekarang kalian teman-teman bisa lihat bagaimana ketika Yesus menggunakan ilustrasi pokok anggur dengan cabang, bagaimana dia sudah menggambarkan apa yang dia mau maksudkan. Kalian bisa melihat observasi lebih dalam. Jadi ketika kita observasi, artinya waktu saya membaca ranting, maka saya akan bisa membayangkan ranting itu seperti apa. Kalau ranting tinggal, seperti apa dia tinggal itu? Dia berbuat sesuatu enggak? Enggak, dia tidak akan minta sesuatu untuk dia. Minta sesuatu, dia hanya perlu tinggal, nempel. Nempel artinya apa? Tidak melakukan apa-apa. Karena yang membuat dia berbuah bukan si ranting itu mengusahakan sesuatu. Oke? Nah, itu yang kita observasi dan kita lihat lebih detail dari ilustrasi pokok anggur. Nah, teman-teman ada pertanyaan dulu? Tadi ada yang bertanya, Jen, lewat chatting ya. Oh. Ya. Kak, kita kan ranting ya. Kalau kita berbuah karena pokok anggur, kok ayat 2 ada ranting yang dipotong? Kesannya kayak Allah milih-milih gitu ya. Padahal sumber buahnya kan Allah juga. Mantap. Pertanyaan ini bagus nih. Ayo, sekarang coba teman-teman yang lain ada ide? Ada ide? Ada yang mau kasih respon? Ada yang mau bantu menjawab? Kenapa seperti itu? Kalau kita itu hanya ranting, yang membuat kita bisa berbuah kan murni pokok anggur kan? Ya kan? Loh, kenapa kita harus dipotong sama pengusahanya? Bagus loh, itu memang make sense sekali kalau kita bertanya pertanyaan itu kenapa bisa terjadi. Karena enggak semua ranting dapat jumlah sari yang sama dari pokok anggurnya. Jadi itu maksudnya itu sandarannya. Kalau si ranting itu semakin bersandar sama pokok anggurnya, artinya itu si ranting itu dapat sumber sari yang lebih banyak. Nah, sedangkan kalau ranting yang enggak bersandar sama pokok anggurnya, ya dia enggak akan dapat sarinya lebih banyak, makanya dia enggak berbuah. Ya, kalau dia enggak bersandar artinya ya. Tapi masalahnya kan semuanya kan untuk bersandar itu kan mengandalkan pokok anggur. Jadi kenapa dia seakan-akan si ranting yang tak berbuah itu disalahkan kan? Karena dia tidak berbuah kan? Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Berarti untuk si untuk si ranting itu bisa berbuah, itu peran dari nutrisi, betul? Sebagaimana kadar nutrisi itu bekerja di dalam dirinya, benar nggak? Iya. Setuju? Betul? Karena kan ayat 3 dibilang tadi, ayat 3 apa? Kamu bersih karena firman yang dikatakan. Artinya firman itu yang membuat kamu bersih. Ya, firman itu yang membuat kamu bersih ya. Berarti untuk kamu bersih baru kamu berbuah. Nah, berarti itu untuk berbuah itu peran dari firman. Bagaimana efektivitas firman itu mengalir sampai ke ranting. Sehingga membuat ranting berbuah. Oke? Tapi ternyata ada ranting yang tidak mendapatkan nutrisi yang pas. Nah, karena saya mau tanya teman-teman masih ingat cerita tentang perumpamaan Yesus juga tentang perumpamaan penabur di kitab Injil di di Lukas pasal 8 ya. Lukas pasal 8 itu ayat 4 itu cerita tentang perumpamaan penabur. Teman-teman ingat perumpamaan penabur seperti apa? Ada 4 jenis tanah. Ada tanah nomor 1, 2, 3, 4. Yang tanah mana? Itu tanah ini dijatuhkan benih di masing-masing tanah. Yang satu pinggir jalan, yang satu
berbatu, ini semak duri, yang satu tanahnya sehat. Betul? Benih itu ibaratnya apa? Benih itu, teman-teman coba buka dulu, biar kita sama-sama lihat Bible ya. Jadi kita lihat Bible, observasi apa yang ditulis di Bible. Ayat 11. Dia bilang apa di sana? Benih itu adalah Firman Allah. firman. Oke. Berarti ceritanya firman Allah itu benih, dia jatuh di tempat jenis tanah. Oke. Sama-sama dapat firman. Lihat ya. Sama-sama dapat firman. Tapi masalahnya ada 4 tanah ini jenisnya beda-beda. Oke. Yang satu itu pinggir jalan. Oke, kering dia. Oke, di pinggir jalan kering, nggak ada tanah. Sehingga sinar matahari datang, terus kalau burung datang bertengger kelihatan karena dia tertutup ke tanah. Hanya kemakan hilang deh. Artinya benih yang tadi ada sempat ditabur, melenyap. Artinya adalah nutrisi itu sempat ada. Kalau kita bayangkan ke ranting, nutrisi itu ada di ranting, tetapi karena faktor apa? Faktor dia kena sinar matahari karena tanahnya nggak terlalu. Karena di pinggir jalan belum tentu banyak tanah. Bisa jadi nggak ada tanah bahkan. Terus di satu lagi tanah nih, tanah. Ini pinggir jalan nggak ada tanah. Tanah nih berbatu. Oke, faktor luar membuat tanah itu ada batu. Yang ketiga, tanah, tapi ada eksternalnya apa? Semak duri menghimpit dia. Dan ini tanahnya subur. Oke. Jadi artinya firman Tuhan itu diberikan kepada berbagai macam jenis tanah. Dan sama dengan firman penabur diberi dan akhirnya yang akan berbuah yang mana? Tanah nomor 4. Kalau teman-teman nanti baca, ini bicaranya sama juga tentang berbuah. Teman-teman akan baca 2 ini tidak ada buah yang dihasilkan, benihnya tanam mati. Artinya firman Tuhan tidak berefek. Tapi yang di semak duri dikatakan, benih itu bertumbuh, tetapi tidak menghasilkan buah yang matang. Tidak menghasilkan buah matang. Ini menghasilkan buah yang matang. Semuanya pekerjaan dari firman untuk berbuah. Karena teman-teman saya balik lagi ke, kalau yang tadi benih itu, dia ada dikasih semuanya secara adil, kepada semua jenis bentuk ranting. Jenis bentuk tanah. Maka yang ini pohon gambarannya firman itu, nutrisi itu juga diberikan kepada semua ranting. Hanya saja karena faktor eksternal kadang-kadang membuat si ranting itu akhirnya dia tidak mampu mendapatkan nutrisi. Nutrisi itu jadi tidak efektif di dalam dirinya. Betul? Kenapa ranting bisa patah? Coba kita jangan pikir jauh-jauh. Kenapa ada ranting bisa patah? Kita bayangkan kondisi real dulu ya, urufiannya ranting. Kenapa bisa putus? Di Pontianak pernah datang angin topan, badai, hujan deras, angin kencang. Seringkali kalau angin kencang datang ya, kalau beberapa waktu lalu di Medan, angin kencang nih. Angin kencang malamnya itu hujan deras banget. Kemudian anginnya tuh berhembus kencang sekali. Besok paginya, banyak banget tuh ranting-ranting pohon jatuh. Tapi ada juga ranting pohon yang nggak jatuh, nggak patah. Oke, ada yang nggak patah, ada yang patah. Kenapa dia patah? Karena dia tidak tahan oleh hembusan angin kencang itu kan? Hembusan angin kencang itu faktor eksternal kan? Iya. Kekhawatiran dunia yang datang, itu yang disebut di perumpamaan penabur. Ada kenyamanan hidup di dunia, itu faktor eksternal tuh. Itu bisa jadi bukan angin sepoi-sepoi, tapi angin kencang yang awalnya kita merasa nyaman, kedingin, tapi lama-lama buat kita tumbang si rantingnya. Oke? Jadi artinya nutrisi itu ada diberikan kepada dia, tapi karena dia tidak berakar, tidak kuat ya, dia tidak kuat untuk menopang di sana, akhirnya nutrisi itu jadi nggak efektif buat dia. Faktor luar itu membuat dia itu jadi goncang dan akhirnya kepotonglah dia. Jadi dia tidak berbuah. Oke? Jadi teman-teman bisa ketika teman-teman melihat sebenarnya ketika kita lihat firman Tuhan,
Kalau hari ini kita ada pertanyaan, kenapa saya sudah baca firman Tuhan, tapi saya rasa tidak berbuah? Maka pertanyaannya adalah teman-teman harus lihat, saya itu jenis tanah seperti apa di umpama penabur. Karena ada firman semua ditaburkan kepada semua orang. Tapi ada tidak berbuah, artinya ada pertanyaan, saya baca di firman Tuhan seperti apa? Apakah saya seperti ranting yang benar-benar bertengger dan membiarkan firman itu memberi nutrisi nggak buat saya? Atau saya yang hanya terus berusaha membaca, memahami dengan ini, tapi saya tidak pernah melihat bagaimana Tuhan bicara kepada saya lewat firman. Seringkali teman-teman kita maunya hanya membaca firman dan kita paham, kemudian kita tarik aplikasi. Ya kan? Oke, waktu tarik aplikasi, oke, hari ini berarti Tuhan suruh saya harus tadi kan ada teman-teman bilang gini ya, tadi ada waktu di awal saya tanya observasi. Kita harus melakukan firman Tuhan, ya kan? Supaya kita berbuah. Ada kan teman-teman bilang gitu kan? Kadang kita sudah baca Alkitab, kita tarik aplikasinya. Aplikasinya adalah, oh saya harus melakukan firman Tuhan hari ini. Maka ketika teman-teman pergi melakukan firman Tuhan, teman-teman mengalami kegagalan. Kenapa? Karena teman-teman hanya baca Alkitab sebagai pesan moral, tarik aplikasi untuk dipraktekkan. Sementara cara kerja firman itu nggak begitu kan? Kamu hanya ranting, kamu hanya perlu stay. Biarkan firman itu yang memberi nutrisi, membuat kamu berbuah. Bukan kamu usaha melakukan firman. Hari ini ketika kamu melakukan firman, itu bukan karena kamu yang mengusahakan untuk melakukannya. Yang kamu butuh hanya stay. Dan firman itu ketika datang padamu, dia akan di firman itu sendiri yang akan membuat kamu untuk melakukannya. Jadi dia itu, firman itu sendiri yang menggerakkan kamu. Bukan kamu dengan inisiatif kamu bergerak. Beda nggak? Kalau teman-teman inisiatifnya bergerak, maka teman-teman sudah melakukannya dengan usaha sendiri. Sementara sebagai ranting tidak begitu. Kamu hanya perlu stay. Dan biarkan pokok anggur itu yang memberi nutrisi. Jadi ketika teman-teman baca, makanya teman-teman ketika baca Bible, teman-teman stay, biarkan firman Tuhan itu betul-betul dari kepala turun ke hatimu, dan biarkan dengar Roh Kudus itu membuka hatimu, dengar Tuhan sedang mau ngomong apa dari apa yang teman-teman baca. Ketika teman-teman dengar apa yang Tuhan mau katakan kepadamu, maka teman-teman akan melihat bagaimana Roh Kudus itu yang akan menuntun kamu untuk melewati problem kamu, untuk membawa kamu melihat bagaimana kamu harus berjalan. Jadi sehingga kamu tidak perlu berjalan mendahului tuntunan Roh Kudus. Teman-teman bisa paham? Jadi sama seperti ayat 7, ketika misalnya teman-teman bilang saya anak Tuhan, saya sudah berdoa, kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Perhatikan, sebagai ranting saya tidak perlu yang lain, saya hanya perlu Tuhan Yesus. Biarkan Dia yang menuntun saya, karena hanya Dia kan yang saya butuh. Dia yang beri nutrisi. Jadi kalau saya punya kehendak ini dan itu, artinya saya sudah minta Tuhan untuk menjawab yang saya butuh. Padahal yang lebih tahu itu kan Kristus. Jadi apa yang perlu saya lakukan? Saya terus tinggal. Karena ketika saya tinggal, Roh Kudus akan terus banyak bicara dan mengarahkan saya bagaimana saya hidup. Dan ini semua harus teman-teman alami. Tidak bisa hanya saya hari ini cerita ke teman-teman, oke, maka sekarang saya harus bagaimana? Harus dipraktekkan. Baru teman-teman bisa mengalami bagaimana firman hidup di dalam diri. Oke? Nah, sekarang memang ada pertanyaan dulu. Oke. Baik, teman-teman silakan ya. Kita sudah boleh masuk ke sesi Q&A ya. Teman-teman boleh langsung buka mic tanya atau ketik ya di grup chat. Mau privately silakan juga ya. Nah, jadi silakan bagi ada yang mau bertanya boleh ya. Oke, ada yang tanya ya. Kak Jen, di Medan gereja mana? Oh, maksudnya saya jemaat mana? gereja mana? Saya jemaat gereja Metodis. Metodis ya, Gloria. Ya. Oke, silakan tadi ada yang mau membuka mic tadi tanya ya, Jenis ya? Ya, saya.
Oke, Jenis. Jadi Kak Jen, ini saya mau mau diperjelas lebih spesifik lagi, karena kalau tidak relevan dan kehidupan nyata, saya juga kadang susah mengerti ya. Jadi kan tadi saya sangat sering mendengar dan Kak Jen ini mengatakan kalau ranting itu cukup tinggal dengan pokok anggur itu, maka dia itu akan berbuah. Dan ketika kita menggunakan usaha kita sendiri, misalnya kita membaca firman Tuhan, atau pokoknya kita berusaha untuk melakukan seperti hidup kudus dan lain-lain, itu kita tidak bisa, karena itu berdasarkan usaha kita sendiri. Dan dengan kata-kata yang kita sebenarnya tidak perlu melakukan apapun, asalkan tinggal, itu saya bingung, maksudnya dalam kehidupan nyata itu bagaimana? Karena saya juga dalam setiap hari itu saya tidak bisa mendengar Yesus tuh mau saya seperti apa, Yesus mau saya menjalani hari seperti apa. Bukannya itu tuh, kalau saya pernah baca renungan, itu malah mengatakan harusnya kita berinisiatif. Kita harus berinisiatif berdoa, kita harus berinisiatif baca firman Tuhan, karena katanya Tuhan itu sudah dekat, tapi kitanya aja yang menjauh gitu. Jadi bagaimana tanggapan Kak Jen? Ya, bagus sekali pertanyaannya, karena memang tadi saya sengaja menggantungnya tinggal itu. Jadi saya lihat teman-teman ada bertanya gimana itu konfliknya. Ya, jadi teman-teman pertanyaan Jen itu bagus sekali. Ya, jadi artinya tinggal itu seperti apa? Ketika saya dibilang tinggal, saya tidak perlu melakukan apa-apa. Seperti apa sih? Berarti artinya saya tidak perlu membaca Alkitab. Saya tidak perlu ini, saya tidak perlu ini. Mungkin ada teman-teman yang lain mau memberikan tanggapan dulu, supaya kita sama-sama berpikir, menelaah. Ada? Nah teman-teman, jadi pergumulan kita itu juga ya sebenarnya selama ini saya juga ada gimana ya, yang namanya kita tidak berusaha sendiri, kemudian kita baca kita gimana dong? Nah itu dari pergumulan kan, saya nggak bisa mendengar suara Tuhan, bagaimana saya bisa mendengar? Oke? Nah, Yohanes 3:63. Coba teman-teman buka Yohanes 3:63. Oke, teman-teman buka Yohanes 6:63. Teman dengar ya. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Oke, dengar ya. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Oke. Rohlah yang memberi hidup. Yang membuat saya bisa hidup itu bukan karena saya punya daging, tetapi ada roh di dalam diri saya. Kalau hari ini saya sudah percaya Tuhan, ada Roh Kudus di dalam diri saya. Itu yang membuat saya hidup. Dan ketika saya hidup, apa yang terjadi? Saya bisa berelasi dengan Allah, bukan? Makanya anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan bisa punya akses dengan Tuhan, kan? Kita semua tahu itu ya, konsep itu. Terus dia bilang perkataan yang kukatakan. Perkataan ini apa? Ya, firman dong. Oke? Firman ini adalah roh dan firman ini adalah hidup. Teman-teman lihat, firman ini adalah roh dan dia hidup. Artinya adalah firman Tuhan, Alkitab yang saat ini kita baca. Bukan hanya kata-kata yang mati yang kita berusaha mengartikan. Tapi di dalam kata firman Tuhan ini, itu adalah roh dan firman ini hidup. Pertanyaan yang sering kita tanyakan yang sama seperti yang ditanya Jenis dan juga saya tanyakan pada diri saya beberapa waktu lalu, bagaimana saya membaca Alkitab dan saya merasakan firman ini betul-betul adalah hidup. Kemudian saya menemukan lagi Matius pasal 4 ayat 4 ya. Teman-teman kalau boleh buka Matius 4 ayat 4, begini dikatakan. Yesus menjawab, ada tertulis Matius 4 ayat 4 ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut-mulut. Waktu saya membaca ini, saya membaca kata firman. Terus saya membaca kata keluar dari mulut Allah. Kemudian waktu itu ketika saya membaca firman itu keluar dari mulut Allah. Bagaimana cara itu firman keluar dari mulut Allah?
Berarti ketika saya membaca firman ini, sebenarnya bukan hanya tulisan mati dong, tapi firman ini benar-benar ada perkataan Allah yang keluar dari mulutnya, yang saya terima dalam bentuk tulisan. Betul, saya tidak menginterpretasi itu perkataan firman itu sendiri. Tapi permasalahannya selama ini ketika kita membaca Alkitab, we treat the Bible seperti that word. Betul? Kita memperlakukan Bible, perkataan firman Tuhan itu seperti apa? Seperti kata-kata mati yang hanya di dalamnya penuh dengan regulasi, aturan-aturan, peraturan boleh ini, boleh itu, harus patuh ini, patuh itu, sehingga akhirnya relasi kita dengan Tuhan hanya relasi yang dilandasi oleh saya harus obey God, saya harus obey God. Oh, saya sudah tidak taat pada Tuhan. Oh Tuhan, saya kalau begini saya taat Tuhan. Sehingga setiap kali kita baca Alkitab, kita hanya mencari bagaimana, apa yang kita cari? Kita hanya cari apa pesan Tuhan buat saya hari ini. Apa pesan Tuhan untuk saya lakukan hari ini. Apa yang Tuhan mau katakan tentang dosa saya. Jadi yang kita cari itu semuanya hanya berupa baca Bible adalah untuk mencari apa pesan Tuhan untuk saya. Sehingga waktu saya baca Bible, saya tidak pernah membacanya itu seperti Allah yang sedang berbicara pada saya. Dan ketika saya baca Bible, hanya menjadikannya sebagai buku pedoman untuk saya hidup bisa jadi suci, maka Alkitab itu betul-betul bukan lagi firman Tuhan. Tapi dia hanya berisi buku yang berisi peraturan untuk bagaimana saya hidup. Jadi bagaimana pertanyaannya supaya firman ini benar-benar menjadi hidup. Sehingga dikatakan saya hanya menjadi ranting yang bertengger. Firman Tuhan ini adalah menjadi media untuk kita komunikasi dengan Bapa kita di surga. Kita kenal Allah itu sebagai Bapa. Allah memberi kita kesempatan memanggil dia Bapa dan anak. Betul? Dan bagaimana selama ini saya berkomunikasi dengan Bapa saya? Kalau saya dan Bapa ada relasi anak dan Bapa, maka sebuah relasi yang digambarkan antara anak dan Bapa itu adalah relasi yang intim, bukan? Dekat dan intim. Berarti setiap hari saya bisa ngobrol dengan papa saya. Kalau relasi saya dengan papa saya ada relasi baik, kita katakan relasi hubungan anak dan bapak yang baik ya, maka anak itu akan senang untuk dekat sama orang tuanya, senang datang tiap hari sama orang tua, bicara. Terus waktu kamu datang kepada Bapa di surga, kamu mau bicara apa? Apa mediamu untuk bicara? Bible. Karena di dalam Bible itu ada semua perkataan Tuhan. Kemudian Allah bicara kepada kamu lewat apa? Lewat firman. Makanya that's why saya baca firman. Karena itu menjadi media untuk saya komunikasi dengan Allah. Kemudian ketika saya baca firman, itu adalah cara untuk saya komunikasi dengan Allah. Maka ketika saya baca firman ini, saya tidak boleh menjadikannya sebagai buku yang saya cari petunjuk hidup. Buku di mana saya cari apa kehendak Tuhan. Kalau kamu sudah ranting, maka kalau kamu betul-betul adalah ranting, maka kamu tidak perlu cari untuk apa lagi kamu hidup. Karena kamu hanya perlu tahu kamu jadi ranting. Dan kamu hanya perlu apa? Terus tinggal. Terus tinggal artinya apa? Terus berelasi. Jadi apa arti kata tinggal? Berelasi dong. Apa artinya abide? Abide itu tinggal, nempel. Untuk nempel artinya apa? Terkoneksi. Betul? Ketika kamu terkoneksi dengan Kristus, maka baru kamu dapat nutrisi. Artinya, Bible itu menjadi media kamu untuk terkonek dengan Kristus, bukan? Jadi ketika hari ini saya baca Bible, apakah tujuan saya adalah untuk ngobrol sama Bapak saya? Atau saya tujuannya hanya sekedar mau mendapatkan pesannya? Tuhan hari ini pesan apa buat saya ya? Bayangkan kalau setiap hari teman-teman, kalau misalnya saya kasih gambaran, di dalam sebuah relasi yang intim itu salah satu adalah relasi suami istri kan. Kalau di dalam relasi suami istri, setiap hari misalnya kita boleh kasih contoh Ko Herti sama Ci Susan. Setiap hari Ci Susan nungguin Ko Herti setiap malam ngobrol. Dia hanya nunggu, hari ini suamiku akan pesan apa ya sama aku. Kemudian kira-kira relasi pembicaraan seperti ini akan menjadi relasi yang beban atau relasi yang benar-benar enjoying dan ada keintiman di dalamnya. Kalau hanya setiap hari kita tunggu apa pesan suami saya, apa pesan bapak saya, akhirnya kita akan menjadi anak yang terkungkung oleh aturan. Kita hanya
kayak harus ngerjain peraturannya Bapak, gitu. Tapi sebenarnya relasi itu kan nggak begitu. Relasi intim adalah ketika saya terbuka, Bapak terbuka di saya, dan saya mengalami bagaimana saya bisa melihat relasi itu intim dan hidup. Nah, bagaimana supaya saya bisa mendengar Allah bicara pada saya, kan? Bagaimana cara saya? Ketika teman-teman baca Bible, teman-teman setelah Anda baca, izinkan dirimu tenang dan diam di hadapan Tuhan. Bilang kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus untuk bukakan kepada saya agar saya peka mendengar apa yang Tuhan ingin katakan pada saya. Karena setiap kali saya membaca, pasti bacaan ini akan menjadi media untuk komunikasi Allah dengan saya. Ketika teman-teman kalau diam, ketika Anda baca, setelah teman-teman observasi, maka ketika teman-teman diam, di situ Tuhan tanya kepada Tuhan satu pertanyaan. Tuhan, apa yang Engkau ingin katakan kepada saya? Dan seringkali Tuhan akan mengatakan kepadamu dengan mengkaitkan apa yang kamu baca dengan hidupmu. Sehingga waktu Tuhan mengkaitkan apa yang kamu baca dengan hidupmu, disitulah Tuhan sedang berkomunikasi kepada kamu tentang your life. Lewat firman yang sedang datang. Dan ketika kamu menemukan Tuhan bicara kepada kamu, maka kamu tinggal perlu berespon kepada dia. Tuhan, thank you ya, hari ini kamu kasih tahu kepada saya kalau saya hanya perlu jadi ranting. Untuk jadi ranting, Tuhan tiba-tiba mungkin mengingatkan kamu hari selama ini sudah terlalu sibuk melakukan ini dan itu, tapi kamu tidak punya relasi sama aku. Tuhan bisa ngomong seperti itu bukan sama kamu. Istilah, cuman masalahnya adalah seperti yang Jenis tanya. Saya sering berdoa tapi saya tidak merasa Tuhan bicara. Nah, malam ini datang pada Tuhan. Diam saja. Diam, datang. Kemudian di dalam keheningan ada ayat di dalam Mazmur bilang, be still and know that I am God. Apa artinya be still and know that I am God? Be still itu artinya jangan terlalu banyak kamu bicara. Kita sering terlalu banyak bicara dan tidak mengizinkan Allah bicara. Teman-teman pikirkan saja cara teman-teman berdoa. Setiap kali teman-teman berdoa, apa isi doamu dan bagaimana engkau selalu mengakhiri doamu. Kalau doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, pertanyaan saya sederhana. Kamu selesai bicara, adakah kalian mengizinkan Tuhan untuk bicara? Atau setiap kali saya, Tuhan tolong saya, dalam nama Yesus, amin. Bye-bye Tuhan. Oke, aku mau bekerja dulu ya Tuhan. Gimana waktu be still kamu? Be still itu apa? Diam. Kalau kamu udah selesai bicara, diam dong. Izinkan Tuhan bicara. Karena Tuhan adalah roh, maka dia akan bicara dari Roh Kudus. Roh Kudus mengkonfirmasi pada kita. Seringkali kita nggak bisa dengar, kenapa? Karena kita tidak punya memberi waktu untuk kita diam. Izinkan diam saja, diri kita diam. Dan Tuhan bicara. Dan pada saat kalian dengar Tuhan bicara bukan audible, tapi hatimu, engkau akan merasakan Roh Kudus meyakinkan kamu kalau Tuhan sedang mengkonfirmasi kamu misalnya tentang studi kamu, pekerjaan kamu yang menjadi pertumbuhan. Itu artinya be still, dan itu artinya stay, tinggal. Tinggal itu artinya apa? Termasuklah diam. Supaya untuk kamu diam, artinya kamu jangan do anything. Sama seperti di dalam doa, you don't do anything. Stay, diam. Baru bisa merasakan firman itu bekerja, kan? Kalau you do a lot of things, doing ini itu, gimana kamu bisa merasakan Tuhan bicara? Jadi pertanyaan sederhana, kok saya nggak bisa merasakan Tuhan? Pertanyaannya, kamu sering ngomong, kamu izinkan Tuhan bicara nggak? Berapa menit kamu izinkan Tuhan bicara dan kamu diam? Tanpa kamu pergi ya. Setiap kali kita berdoa itu selalu saya berdoa meminta dan memohon bicara banyak dengan Tuhan. But you never give times and chance buat Tuhan bicara. Kita sering say goodbye terlalu cepat. Biasanya kita tidak pernah dengar. Biasanya kita tidak terlatih mendengar Roh Kudus bicara. Saya tidak sedang praktek karismatik bicara Roh Kudus akan enggak. Roh Kudus itu di hatimu,
memberi kamu konfirmasi ada damai. Roma pasal 8 bilang, kalau roh ada di dalam diri kamu, maka yang kamu rasakan adalah peace and life. Pertanyaannya ada teman-teman, izinkan Tuhan nggak? Nah untuk ini teman-teman harus ada sebuah proses. Terima kasih Kak Jen, soalnya kalau hal seperti ini perlu segera dipraktekkan. Baru terasa, baru betul-betul mengerti apa yang sudah disampaikan Kak Jen. Tapi terima kasih banyak atas tanggapannya, sangat jelas dan sangat bisa dipraktekkan. Sangat pas dengan, sangat bisa dibayangkan kehidupannya gimana. Terima kasih Kak Jen. Ya. Oke, silakan teman-teman. Saya kasih kesempatan ya, karena ini momen yang sangat jarang untuk kita boleh kembali mengevaluasi perjalanan spiritualitas kita di hadapan Tuhan. Sedikit ya, sambil menunggu teman-teman mungkin ada yang mau ketik pertanyaan. Ya, memang ya, rajin membaca Alkitab tidak menentukan spiritualitas hidup orang. Ya, ada satu orang cerita kepada saya, dia bilang saya sudah baca Alkitab selesai. Tapi setelah itu dia bilang saya tidak bisa baca Alkitab lagi. Orang Kristen loh ya. Ya, jadi dia bisa seperti itu. Dia merasa justru selama satu waktu dia baca Alkitab, setelah dia baca Alkitab lewat, ternyata kok dia merasa kekeringan rohani. Ya. Nah, jadi tadi Ci Jenny sudah memberitahu kepada kita bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya, oke, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, saya tambahkan pertanyaan lah tuh. Jadi, Jen, kan ada dalam Alkitab tuh kan, kita kan memang membiarkan Tuhan berbicara. Kalau tadi kan di dalam Yohanes kan kayaknya mudah ya untuk kita mengerti, observasi, kayaknya kita bisa belajar. Tapi kan ada bagian-bagian Alkitab yang kita makin observasi, kita makin bingung, kita makin nggak ngerti. Ya. Nah, itu bagaimana ya? Kalau kita tadi membaca Alkitab nggak boleh interpretasi sendiri, tetapi membiarkan firman Tuhan itu berbicara. Tetapi ini benar-benar sama sekali mungkin ada orang mengalami kesulitan. Nah, karena mungkin ayat firman Tuhan itu membingungkan lah atau apa, sehingga susah untuk diobservasi. Itu bagaimana aja? Ya. Jadi buat teman-teman, karena kita semua di sini teman-teman banyak kan, kecuali yang sekolah teologi ya. Jadi teman-teman di sini kalau kita sebagai orang awam, lay people, kita akan sering merasa saya baca Alkitab saya nggak paham, jadinya itu membuat saya nggak mau kan gitu. Nah teman-teman, don't worry about that. Yang teman-teman butuh adalah teman-teman datang pada Tuhan. Teman-teman kalau selama ini teman-teman selalu mungkin untuk baca Alkitab itu perlu media, ya. Saya kasih contoh misalnya perlu renungan harian, catatan harian. Teman-teman, kalau teman-teman mau mulai merasakan bagaimana Tuhan bicara, seperti ayat tadi yang saya tunjukkan, baik Yohanes 6:63, Matius 4 ayat 4, itu bicara tentang firman itu hidup. Nah, kalau kamu mau merasa betul-betul firman itu hidup dan Tuhan bicara secara personal kepada saya, maka letakkan secondary, second hand. Second hand itu adalah bacaan sampingan itu untuk membantu kita memahami. Kita tidak butuh itu dalam konteks kalau kita mau berrelasi dengan Tuhan, ya, oke? Karena kita terbiasa, mungkin harus ada bantuan. Jadinya kita membuat diri kita merasa saya tidak bisa mendengar Tuhan secara direct. Direct dalam arti bukan audible ya, dan seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kalau teman-teman mau datang, maka teman-teman simple saja. Datang pada Tuhan, mulai baca. Saya ajak teman-teman kalau misalnya mau mulai mungkin membaca firman-Nya, boleh mulai start dari baca Lukas. Dalam baca Lukas, seberapa yang kamu mampu? Kamu mampu satu ayat, kamu mampu satu perikop kecil, mulai dengan itu. Pertama, datang, saya kasih praktisnya ya, datang di hadapan Tuhan. Teman-teman, usahakan diri Anda itu benar-benar fokus. Bagaimana supaya saya bisa fokus? Nah, teman-teman, supaya saya bisa fokus itu adalah kadang pikiran kita sering kacau itu yang membuat diri kita itu susah mendengar Tuhan kan? Tarik nafas. Teman-teman, ketika engkau tarik nafas beberapa kali, engkau sedang fokus bagaimana suaramu
engkau sedang fokus bagaimana engkau bisa fokus pada Tuhan. Ketika tarik nafas, engkau udah merasakan rileks. Karena dengan bernafas pelan, tarik nafas, hembuskan nafas, tentu akan merasa lebih rileks. Nah ini sebenarnya perlu boleh dipraktekkan di dalam, kita bisa praktek, cuma waktu ini nggak ada ya. Tadi teman-teman saya kasih praktisnya ada, teman-teman biasanya di rumah, teman-teman tarik nafas pasti lebih tenang, ya kan? Sudah lebih plong, ini lebih rileks, datang pada Tuhan, berdoa dan minta Tuhan buka, baca. Waktu baca Alkitab sama seperti yang saya buat kepada teman-teman tadi. Kita sedang praktek observasi. Tadi ketika teman-teman baca, saya tidak interpretasi apa-apa, saya hanya memberikan gambaran bagaimana saya membayangkan ranting. Kalau ranting tinggal tidak buat apa-apa, dan semuanya ada di Bible. Oke? Baca, tulis. Saya biasakan tulis apa yang saya dapat, saya tulis observasi. Kemudian step yang ketiga, setelah saya baca dan observasi, step ketiga, saya tanya pada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau ingin katakan pada saya? Lord, what you want to tell me? Apa yang Tuhan ingin katakan pada saya? Dan saya akan diam. Saya akan diam, tenang. Kalau kamu percaya Roh Kudus ada di dalam diri kamu, Kristus hidup di dalam kamu, maka bagaimana Roh Kudus bicara adalah lewat Roh pada kita. Jangan diam dan kau rasakan bagaimana Tuhan akan membawamu kepada hal-hal yang konkret di dalam hidupmu. Itu akan bawa kepada kamu kepada hal konkret di dalam hidupmu. Dan ketika Tuhan bawa hal-hal konkret itu di dalam hidupmu, dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan koneksikan ayat firman Tuhan ini dengan hal konkret yang sedang terjadi mungkin sama kamu, atau kadang-kadang hal yang sedang kamu khawatirkan, dan di situ Tuhan kasih kamu jawaban. Dan ketika kamu udah mendengar bagaimana Tuhan berbicara padamu lewat masalah kamu, lewat ayat yang kamu baca, kamu responi aja apa yang kamu dapat dari Tuhan. Kalau Tuhan sedang tunjukkan tentang dosamu, apa yang kamu katakan? Tuhan, ampuni aku karena aku baru tahu ternyata apa yang terjadi pada pikiranku ada dosa. Tapi kalau Tuhan sedang menunjukkan pada kamu sebuah promise, just say thanks. Tuhan, thank you, Engkau ingatkan Alfi, aku bisa terus bersandar padamu. Simple. Oke? Kalau misalnya ketika Anda baca, Anda menemukan bagian yang tidak Anda pahami, kamu boleh tanya, Tuhan, kamu maksudnya apa sih? Saya tidak paham. Just keep kalau kamu belum dapat dari Tuhan. Kalau waktu kamu tanya Tuhan, Tuhan gak kasih kamu paham bagian itu, just keep. Dan kamu tetap, ketika kamu udah keep, kamu ada tulis satu hari, bisa jadi 2 hari kemudian ketika kamu baca bagian berikutnya, di situ ada jawabannya atas pertanyaan kamu. Atau bisa jadi suatu hari kamu baca kitab yang lain, misalnya hari ini baca Yohanes, baca 1 Yohanes, Tuhan ingatkan kamu dengan pertanyaan yang kamu pernah tanya ke Tuhan, dan Tuhan bilang, ini loh Jen jawabannya. 10 bulan yang lalu kamu tanya ini kan, ini jawabannya di sini kan. Dan kamu lihat bagaimana itu artinya Bible interprets Bible. Firman Tuhan jawab sendiri. Dan gimana saya bisa tahu? Semakin teman-teman sering membaca Alkitab dengan cara berelasi seperti ini, firman itu akan tinggal. Teman-teman, saya merasakan beberapa waktu ini sejak saya mulai serius menjalani spiritual parenting ini, saya mendapati bagaimana relasi saya dengan Tuhan di dalam saya melakukan quiet time itu berbeda. Setiap kali jadinya saya membaca firman, karena ketika saya baca firman bukan sekedar baca untuk informasi, bukan sekedar baca untuk dapat aplikasi lagi, tapi saya bicara sama Tuhan. Dan Tuhan akhirnya seringkali membawa saya kepada perikop-perikop yang saya sebelumnya sudah pernah baca. Dan Tuhan akan bilang, Jenny, kamu bukannya kapan hari baca tentang ini kan? Kamu masih ingat ayat ini? Iya Tuhan, ini kan pertanyaan yang saya masih bingung. Oh, jawabannya di sini ya. Tuhan, teman-teman, ini yang terjadi. Dan itulah the way God saying talk to us. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau Anda tidak pernah sekolah teologi, saya nggak bisa pergi, saya nggak bisa paham Alkitab, it's okay. Kecuali ada hal-hal berupa background misalnya. Teman-teman boleh tarik background, baca
history background, kadang ada background sosial budaya yang ada. Teman-teman boleh baca itu di ensiklopedia Alkitab kan? Itu untuk membantu Anda memahami konteks. It's okay. Tapi bukan untuk saudara, kalau teman-teman lagi quiet time, lagi saat teduh, tidak perlu buka komentari untuk baca. Karena kamu nggak sedang bicara sama Tuhan lewat komentari. Kamu bicara sama Tuhan lewat Bible. Tuhan bicara sama Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Apa Ko Hefri? Mungkin ada yang nggak terjawab dari saya? Baik, terima kasih Jan. Jadi mungkin boleh kasih satu closing statement untuk kita ya. Ya, closing statement-nya. Nah, teman-teman, bagian berikut yang kita baca ini kan tentang jawabannya apakah saya adalah ranting. Teman-teman, yang Anda perlu pikirkan dan bawa pulang ke rumah adalah apakah saya adalah ranting. Oke, atau saya bukan ranting. Kalau saya adalah ranting, maka yang saya butuh hanyalah abide, tinggal. Apa artinya tinggal? Saya melekat. Apa artinya melekat? Saya terkonek. Saya terkonek artinya apa? Saya punya relasi sama sumbernya, yaitu sama Kristus. Bagaimana saya bisa terkonek? Lewat firman. Karena firman itu yang memberi nutrisi kan? Firman itu yang jadi media untuk kamu bisa terkonek dengan Kristus kan? Bicara sama dia kan? Dan ketika teman-teman melakukan saat teduh kamu, datang sama Tuhan tidak membaca Alkitab ini sebagai buku yang berisi peraturan saja atau berisi petunjuk hidup, tapi jadikan ini menjadi buku yang benar-benar di dalamnya Matius 4 perkataan Allah yang hidup yang bisa bicara pada kamu. Saya mau akhiri dengan satu statement. Saya pas sekali baru dapat ketika saya baca sebuah buku ya 2 minggu ini, saya sedang merenungkan sebuah buku dan di situ tiba-tiba si penulis mengutip ayat Hudson Taylor. Pas banget ayat Hudson Taylor ini bicara tentang ranting. Jadi dia bilang begini, Hudson Taylor pernah bergumul tentang dirinya. Kenapa dia merasa saya kelelahan, kenapa saya udah berjuang menjadi seorang yang holy, saya berjuang menjadi seorang yang bisa kelihatan punya teladan hidup yang baik, tapi saya berjuang dan saya merasa stres karena saya sering mendapati diri saya gagal. Mungkin teman-teman mengalami hal seperti itu. Ini ada kaitannya dengan Roma 7, tapi kita nggak mungkin bisa bahas itu. Nah, tapi apa yang jadi statementnya Hudson Taylor di sini, saya suka dia bilang begini. Nah, Hudson Taylor itu bilang, I have not got to make myself a branch. Saya tidak perlu harus membuat diri saya menjadi sebuah ranting. Dan dia bilang, the Lord Jesus tells me I am a branch. Yesus Kristus yang ngomong sendiri ke saya bahwasanya saya adalah ranting. Lihat tadi Yohanes 15 bilang, saya ranting, saya pokok anggur, kamu ranting. Betul? Dan Hudson Taylor bilang, Yesus sendiri mengatakan bahwa saya adalah branch. Jadi, artinya, I am part of Him and I have just to believe it and act upon it. Maka, artinya saya adalah, kalau Yesus yang berkata sendiri saya adalah ranting, maka saya itu adalah bagian dari Dia. Dan saya hanya perlu percaya kalau saya adalah bagian dari Kristus, dan saya hanya perlu bertindak layaknya ranting. Nah, ketika bertindak layaknya ranting, saya tidak perlu sibuk melakukan sesuatu supaya saya bisa berbuah, tapi yang saya butuh hanya satu, bertengger, berrelasi sama Dia, dan biarkan firman itu yang berbicara dan firman itu yang guide. Sehingga ketika saya berbuah secara spontan, saya baru saya sudah berbuah dan bukan saya yang usahakan. Saya melihat bagaimana Kristus yang bekerja. That's why Paulus bilang, aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2:20. Itu saja. Semoga jadi berkat buat teman-teman semua di sini.